Hai, perkenalkan nama aku Rido. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah mengklik video ini. Dan selamat datang pada segmen apa yang cocoknya ya? Segmen kepo? Atau segmen ya pembahasan bukan tentang horor sih atau misteri sih. Tapi masukkan saja pada segmen ini gitu. Pada segmen mirror, misteri dan horor. Nah, kali ini aku buat konten berbeda dengan konten yang lainnya. Aku membahas sesuatu yang bisa dikatakan gitulah. Aku membahas seorang legenda dalam bidang itu. Legenda ya kan? Yang masih hidup gitu. Tapi jujur, aku sendiri malu membahas ini. Tapi mau gimana lagi ya kan? Soalnya kan algoritma YouTube itu nggak berpihak ke kita, konten kreator pemula ini atau konten kreator yang lama juga ya kan, tapi lebih berpihak kepada para artis gitu. Jadi makanya aku membahas konten tentang ini gitu. Soalnya yang berbau ini cepat view-nya cepat naik gitu. Tapi aku minta tolong ke kawan-kawan semua yang menonton video ini, jangan lupa dikasih like. Kalau belum mau subscribe juga nggak apa-apa, tapi like ini penting ya supaya kita atau saya bisa mendongkrak algoritma YouTube ini yang tidak terlalu berpihak kepada YouTuber artis itu. Menurut gue gitu ya. Kalau kalian like video ini berarti kita sudah mendukung konten kreator yang bukan dari kalangan artis. Oke, tanpa basa-basi yang panjang lagi, inilah dia pembahasan tentang kakek Sugiono. Siapa sih nggak tahu tentang kakek Sugiono ini? Banyak beredar di sosial media tentang memenya, lawakannya, bukan lawakan si kakek ya, cuman orang yang membuat meme tersebut atau orang yang membuat kata pepatah atau kata-kata lucu yang menggunakan foto kakek tersebut. Karena video film birunya yang begitu banyak, dan di dalam film biru itu yang bisa dikatakan kakek ini banyak memiliki cucu, tapi cucunya itu cantik-cantik gitu. Serius, aku sendiri malu membahas ini. Aktor film biru tertua asal Jepang, Shigeo Tokoda, merupakan sosok yang kerap kali menjadi perbincangan para netizen. Bahkan ia sendiri sering dikabarkan meninggal dunia. Shigeo Tokoda ini lebih dikenal sebagai kakek Sugiono di kalangan netizen Indonesia. Aku sendiri juga nggak tahu kenapa kakek itu dipanggil dengan sebutan kakek Sugiono. Kemungkinan nama Sugiono ini lebih akrab didengar di telinga orang Indonesia daripada Shigeo. Dan si kakek ini merasa sangat senang diberi julukan dengan nama Sugiono dari Indonesia. Dan dia sendiri pernah bilang ke tribunnews.com, "Salam hangat dari saya buat penggemar saya dari Indonesia." Shigeo Tokuda merupakan nama samaran yang biasa digunakan oleh para aktor atau artis film dewasa. Nama aslinya sendiri sengaja dirahasiakan. Jadi namanya itu bukan nama yang asli ya guys. Shigeo Tokuda itu bukan nama kakek tersebut, bukan nama aslinya ya. Nama aslinya itu emang sengaja dirahasiakan gitu untuk menjaga nama baik keluarganya. Shigeo Tokuda lahir pada 18 Agustus 1934. Ia sendiri mendapatkan julukan The Legend Grandpa sebagai bintang film dewasa Jepang yang tertua. Saat ini kurang lebih umurnya itu sekitar 84 tahunan. Aktor JAV ini atau JAV telah membintangi 400 film biru atau film dewasa kurang lebih selama 20 tahunan, antara dari usia 59 sampai 80 tahun. Gila nggak tuh? 400 film gitu ah. Lo bayangin aja 400 film. Gila sih, itu sungguh gila. Aduh, aku sendiri nggak ngerti lagi tuh dengan kakek itu gitu. Serius, aku nggak nyangka aja gitu. Wow banget. Uniknya si kakek ini malah mendapatkan popularitas yang begitu besar. Kenapa unik? Pasalnya biasanya pameran film dewasa tidak shoot namanya dan mukanya. Namun karenanya popularitas yang begitu besar, kakek bahkan dibuatkan kategori sebuah brand khusus atas namanya. Beliau sendiri mengatakan, membuat film dewasa adalah cara yang bagus untuk mengolahragakan imajinasi. Gila nggak tuh?
Beberapa waktu lalu ada sesuatu yang pernah viral di Indonesia. Itu sendiri adalah beredar action figure Shigeo Tokuda. Hal itu pertama kali diketahui lewat unggahan fotografer Arbain Rambai lewat Twitternya. Di action figure itu, kakek yang diberi gelar Shigiono ini tampak berpose bareng seorang wanita cantik. Berdasarkan informasi pada foto itu, yang ada di Twitter itu ya, action figure tersebut dibanderol seharga 2,2 juta rupiah. Siapa mau beli coba? Tapi serius keren, figur action itu keren loh. Kayak persis banget gitu. Awal mula perjalanan karir kehidupan sang legendaris ini adalah lulusan Aoyama Gakuen. Setelah ia lulus sekolah, ia pun bekerja di perusahaan kondensor, elektrik, dan suku cadang. Dan dia sendiri pernah membuat mesin judi. Barulah pas usia 26 tahun, kakek ini bekerja di travel company hingga usia beliau 70 tahun. Namun pas usia beliau 59 tahun, selain masih tetap kerja di perusahaan biro perjalanan kecil itu yang bermarkas di Ebisu, Tokyo, ia juga bermain film biru pada usia 59 tahun itu. Hingga sampai pada usia 80 tahun ke atas. Pada usia 26 tahun dia kan udah bekerja tuh. Kayak sebagai agen traveling gitulah. Sampai usia 70 tahun. Tapi pas usia 59 tahun ini, dia masuk ke industri film biru itu sebagai sampingannya ya kan, karena dia masih kerja sebagai agen traveling ini. Jadi dia itu masuk ke industri film biru itu sampai umur 80 tahun gitu. Tapi dalam jangka usia 59 tahun sampai 70 tahun, berarti dia menjalani dua pekerjaan. Yang pertama sebagai agen traveling, yang kedua ini bekerja sebagai bintang industri film biru itu. Pas mentok di umur 70 tahun, dia ini meninggalkan pekerjaan yang pertamanya gitu, yang sebagai traveling gitulah. Dan menekuni pekerjaan yang kedua ini, yaitu bekerja di film industri biru ini sampai umur 80 tahun. Ada satu cerita sebelum dia candu mengoleksi film biru ini. Awal mula ia sedang dalam perjalanan bisnis dan menginap di hotel pada tahun 1974. Nah, di sini untuk pertama kalinya dia menonton film dewasa pas dia masih kerja sebagai agen traveling itu ya. Ternyata si kakek ini langsung mempunyai rasa penasaran yang kuat terhadap industri ini. Pada waktu itu dia masih berumur 40 tahun. Dan akhirnya menjadi salah satu pembeli dan penikmat film dewasa itu. Karena dia sendiri sudah candu, berbagai film dewasa yang berisi adegan percontohan, proses awal reproduksi manusia, ia dapat langsung dari sumbernya. Jadi dia pergi ke industri pembuat film itu. Dengan kata lain, koleksi yang ia miliki tidak bisa dibeli atau tidak dijual di toko video dewasa, YAV, dan toko pada umumnya. Maksudnya toko-toko lain itu nggak ada jual edisi yang versi yang ada di kakek ini gitu. Ia mendapatkan itu langsung dari perusahaan yang memproduksi film yang dicarinya. Di sini awal mula ia terjerumus dalam industri film dewasa. Dikarenakan Shigeo Tokuda atau disebut Shigiono sering keluar masuk rumah industri untuk mendapatkan koleksi, maka banyak sutradara film yang menjadi akrab dengannya. Singkat cerita, ada sutradara yang bernama Henry Sukamoto yang membicarakan ide tentang pembuatan film dewasa dengan pemain yang salah satunya orang lansia. Menurut si sutradara film tersebut akan cepat menjadi populer. Dan Shigeo Tokuda atau bisa disebut Shigiono disarankan menjadi salah satu bintangnya dalam beberapa film yang akan segera diproses. Dan perkiraan sang sutradara ternyata benar. Setelah membuat beberapa video yang dibintangi Shigiono pun menjadi superstar di bidangnya. Saat puncak tenar tersebut, usia sang kakek berusia sekitar 72 tahun. Dalam catatan internasional The Guardian yang dimuat pula pada portal berita Solo Post, kakek legend hingga saat ini masih viral. Wajahnya dan berbagai fotonya masih sering dijadikan bahan baku utama para pembuat meme di dunia maya. Di Indonesia sendiri, kakek Shigiono ini sempat populer karena meme-meme kocak dan meme yang berisi nasihat serta berbagai pepatah kehidupan anak muda.
banyak para pembuat meme dulunya menjadikan sang kakek sebagai latar utama untuk menulis beberapa kalimat dan kata-kata mutiara dengan latar foto kakek legend tersebut. Walaupun di Jepang sendiri cukup populer, namun kakek ini masih jarang dikenal oleh publik. Tokuda ternyata berasal dari keluarga kalangan biasa saja di Jepang. Dulu, ayah kakek Sugiono ini bekerja di perusahaan kereta api di Hakone, Jepang. Kemudian bercerai dengan ibunya dan hanya memiliki satu anak saja, yaitunya si kakek Sugiono tersebut. Sedangkan si kakek Sugiono ini sekarang itu memiliki satu istri dan dua anak. Anak ini sepasang ya, satu cewek, satu cowok, beserta dengan cucu-cucunya. Kata kakek itu sendiri kepada awak media ya, istri saya mungkin tidak tahu pekerjaan film saya tersebut. Namun istri anak saya, istri anaknya ya, mungkin tahu karena saat saya membuat buku lalu dikirim lewat fax. Fax itu sejenis apa ya? Mengirim pesan tapi kayak printer gitu. Di print lewat printer tapi fax ini terhubung ke internet. Setahu gue ya. Akhirnya istri anaknya ini ketahuan isi fax tersebut. Yang tak lain si kakek ini ternyata adalah seorang bintang biru pemain film dewasa. Gak kebayang gimana perasaannya gitu. Bisa jadi istri anaknya ini berpikir, nanti aku diapa-apain sama bapak mertua aku. Kayak itulah pikirannya mungkin. Akhirnya istri sang kakek itu sendiri mengetahui pekerjaan si suaminya ketika mereka tengah makan malam. Dan enaknya sang istrinya itu mengizinkan si suaminya untuk melanjutkan karirnya tersebut. Aneh kan? Ya Allah. Meskipun keluarganya si kakek ini mengetahui, si kakek Sugiono ini merasa pede atau merasa yakin bahwa mereka, keluarganya ini, bisa mengerti pekerjaan si kakek ini. Karena memang 100% hanya pekerjaan biasa saja, tak ada rasa apapun. Kata si kakek, saya bekerja 100%, ya bekerja seperti biasa saja dalam bermain film itu. Setelah itu ya selesai, lalu dapat uang. Tak ada perasaan apapun, tak ada selingkuhan. Kata kakek ini, tak ada selingkuhan gitu. Udah enak ngapain selingkuhan lagi? Ya enggak, si kakek ini jangan ngaco deh, serius. Tak ada selingkuhan kata si kakek. Selingkuhan si kakek sudah banyak, udah di videoin gitu. Ngapain perlu selingkuhan lagi? Ya enggak. Tokuda menuturkan bahwa dirinya selalu berpikir untuk berhenti membintangi film dewasa saat usianya 80 tahunan. Namun, hal itu batal terlaksana dan ia sendiri akan terus melanjutkan selama fisiknya masih memungkinkan. Dalam menjaga staminanya agar tetap bugar, Tokuda banyak mengonsumsi sayuran, tentunya telur dan ikan. Orang Jepang emang suka makan ikan. Itu makanya orang Jepang itu banyak vitamin T. Setahu gue ya. Ia juga tidak banyak makan daging karena kurang menyukainya. Nah, yang jadi langganan dari berita kakek ini adalah isu bahwa dia telah meninggal, seperti di awal tahun 2016 lalu. Netizen rame-rame diyakini bahwa kakek yang diberi gelar Sugiono itu telah meninggal dunia. Rumor tersebut dengan cepat menyebar lewat sosial media, seperti Facebook. Namun, rumor tersebut hanyalah kabar angin belaka. Menurut laman Motegeoe, dikutip dari Brilio.net, tidak ada satupun media Jepang yang memberitakan kematian nama samaran Shigeo Tokuda itu. Bukti lain bahwa Tokuda masih hidup terlihat dalam sebuah foto yang diunggah oleh pemilik akun @mita1bucho pada 7 September tahun 2017. Dalam keterangannya menyebutkan wawancara dengan aktor JAV tertua, usia 82 atau 83 tahun, Mr. Shigeo Tokuda. Jadi berdasarkan bukti atas dapat diambil kesimpulan bahwa kabar kematian kakek Sugiono itu atau Shigeo Tokuda yang dulunya beredar itu tidak terbukti. Tanggal 7 September 2017, kakek ini diketahui masih hidup dan beraktivitas. Tapi ada beberapa laman dewasa menyebutkan jika aktor film dewasa yang tertua itu kini telah pensiun dan menikmati masa tuanya. Tapi pada tahun 2020 ini tidak ada yang tahu
Dan itu pun semuanya privasi. Kayak nama si kakek itu sendiri kan, Shigeo Tokoda itu kan bukan namanya gitu. Untuk menjaga nama baik keluarganya gitu kan. Jadi emang kayak ditutupi gitu. Tapi berita yang masih bisa dipercaya sampai sekarang itu, kakek ini masih dikatakan hidup gitu. Hal yang mengagetkan sekali adalah ia tidak pernah minum obat penguat seperti Viagra atau yang lainnya saat syuting melakukan adegan dewasa yang dilakukannya. Kata si kakek ini, "Saya makan makanan biasa saja, tak makan obat apapun, juga tak pakai obat perangsang apapun." Beliau mengatakan, satu di antara semua hidangan favoritnya adalah nasi yang di atasnya diberi telur mentah. Buat telur mentah ya. Hari ini yang di usianya lebih dari 80 tahun, si kakek ini masih terlihat sangat kuat. Ia mengklaim umurnya itu panjang adalah karena berolahraga baik dan imajinasinya itu terus berkembang. Imajinasi yang ke arah negatif gitulah yang dikembangkan gitu kan. Gila kan? Shigeo mengatakan, orang-orang selalu bertanya kepadaku tentang ketekunan saya, tapi saya tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Saya mencoba untuk menjalani gaya hidup yang tepat setiap harinya. Jika kita berbicara tentang hal-hal yang memberi stamina, saya makan telur setiap harinya. Kan? Hanya dengan telur saja bisa memperkuat stamina gitu. Bersyukurlah di Indonesia banyak telur. Ya enggak? Ada ayam. Selama kerjanya kurang lebih dalam kurun 25 tahun sebagai pemain film biru atau film dewasa di Jepang hingga saat ini, Tokoda merasa kurang enak saat berpasangan dengan wanita yang usianya 20 tahunan. Meskipun dia telah bermain untuk sedikitnya 400 film. Woi, 400 film woi, bayangkan! Dari dua perusahaan film yang berbeda. Bintang film dewasa veteran ini menggambarkan bagaimana ia membutuhkan waktu sebelum beradegan. Dia menekankan penting cara kuno yaitu sopan santun. Mereka mengatakan bahwa gairah kamu makin liar setelah jadi tua. Oh, mungkin ini sebabnya orang-orang yang sudah menikah mudah selingkuh gitu. Karena gairah kamu makin liar setelah jadi tua. Itu pantasan orang banyak cerai karena selingkuh gitu. Karena merasa bergairah, nggak cukup satu ditambah dengan yang lain gitu. Bukan hanya cowok saja, cewek juga gitu. Cewek cowok sama kok, sama. Dan dari sini bisa kita petik supaya nggak gimana ya, mengendalikan hawa nafsu ini. Pas kita emang udah tua, kita juga sadar kita sudah tua dan nggak bermain dengan orang-orang atau pelakor yang lain gitu. Karena apa? Karena nafsu liar yang tadi gitu. Karena kita sudah tua, jadi kita makin liar. Seharusnya kita makin sadar dan mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Lanjut, kata si kakek, ada sedikit waktu untuk berbicara sebelum beradegan. Sehingga saat itulah aku akan memberitahu seseorang artis mana bagian dari tubuhnya yang paling indah. Kata si kakek ya. Kata si kakek Shigeo lagi, saat saya berpasangan dengan wanita usia 20 tahunan, memang mereka memanggil papa, kakek, dan sebagainya. Tetapi bukan itu yang penting. Yang terpenting komunikasi. Bagaimana kita bisa berbicara bersama pas antara lelaki dan perempuan sehingga nyaman. Si kakek mengakui mereka bekerja film dewasa itu hanya untuk dapat duit saja. Oh, jadi dia bekerja di film itu. Kebanyakan orang yang bekerja di film itu menurut si kakek ini emang kayak bukan untuk apa ya, untuk hawa nafsu, tapi emang karena uang gitu. Kenapa? Karena hidup ini keras. Tanpa ada maksud lainnya, tapi kita akan membuat film supaya enak ditonton oleh pembeli film kita. Kalau pemainnya tak nyaman dalam berkomunikasi, dalam berhubungan kan jadi tak enak ditonton dan akan tidak laku film tersebut. Jadi sebenarnya dalam hubungan lelaki dan perempuan, lepas dari segi usia, menurut si kakek yang terpenting adalah komunikasi dua arah antar keduanya. Kalau sudah pas bicaranya, enak komunikasinya, pasti segalanya berjalan lancar. Dan film juga jadi enak ditonton. Terus kakek lagi, demikian pula wanita yang berusia 50 tahun ke atas sampai 70 tahun. Tentu sudah matang, enak komunikasinya. Tetapi kita kan lihat pembelinya.
Jarang orang mau beli film dewasa yang kedua pemainnya sama-sama tua. Bukan berarti tidak ada. Takutnya nanti tidak bakal banyak terjual, nanti takutnya itu jadi rugi. Itu kayak apa ya? Kayak marketingnya bagaimana menarik orang membeli video itu. Oleh karena itu, menurutnya perpaduan antara tua dan muda, yang cantik dan kakek-kakek masih bisa dilakukan dan bisa saja menerima bagi banyak orang. Dan bisa saja menarik bagi banyak orang. Diakuinya, selama ini filmnya ditonton paling banyak orang dewasa mulai sekitar usia 40 tahunan ke atas. Tetapi anak muda mungkin kurang begitu suka. Ya kakek-kakek siapa yang suka sih? Tapi cucunya aku suka kok. Saat ini kakek tersebut telah memutuskan untuk pensiun dari industri film biru tersebut. Bukan tanpa alasan, di umurnya yang sudah semakin tua, dia sudah beberapa kali melaporkan adanya penurunan stamina pada saat melakukan adegan ranjang atau adegan dewasa itu. Kini dia telah menjadi pemain dewasa yang begitu melegenda, tidak hanya di Jepang namun di seluruh dunia. Menurut Gaichi Kono, sebagai salah satu produser film dewasa Jepang, mengungkap bahwa honor seorang artis film biru yang namanya sudah tenar, seperti kakek legend tersebut, bisa mencapai sekitar 120 juta rupiah atau sekitar 1 juta yen untuk setiap harinya atau setiap kali produksi film dewasa. Data tersebut berdasarkan keterangan pada tahun 2011. 2011 loh, itu udah gede gitu. Apalagi tahun 2020 ini gitu kan. Kebayang berapa gedenya gitu. Aduh, sakit perut kan. Oke, itu saja video dariku. Menurut kawan-kawan gimana tentang kakek Sugiono ini? Kawan-kawan pasti banyak yang tahu. Mungkin dari Sabang sampai Merauke atau orang-orang di luar negeri tahu dengan kakek ini gitu. Ya setahu aku kakek ini nggak aktif lagi gitu. Tapi bagi kawan-kawan yang tahu tentang informasi kakek ini, boleh komen di bawah. Boleh banget komen di bawah. Aku nggak tahu harus bilang apa. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah menonton sampai akhir. Dan cukup sekian dariku. Jangan lupa kasih like, komen, subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasinya. Apalagi ya, aku nggak tahu harus bilang apa. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!